ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Filsafat ingin mendiskusikan materi pada buku bab 6, yaitu tentang pencegahan pendidikan Islam sebagai upaya pencegahan korupsi. Nah, di sini dengan saya sendiri, yaitu Gustina dengan NIM A1D1250006 bersama teman-teman saya. Saya Sri Rezeki dengan NIM A1D15157. Saya Ovid Bolivia dengan NIM A1D125026. Nah, di sini kita akan mulai mendiskusikan, yaitu tentang pertama topik tentang mengenai hakikat dari tentang korupsi dalam perspektif Islam. Nah, jadi jika kita membahas dari sudut pandang Islam, korupsi itu bukan sekedar tindakan mengambil uang negara atau menyalahgunakan jabatan. Nah, lebih dalam lagi, korupsi itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan juga pelanggaran terhadap nilai keadilan. Dalam Islam, setiap harta yang bukan hak kita dan kita ambil dengan cara yang tidak benar itu termasuk perbuatan yang dilarang keras. Bahkan korupsi bisa dikategorikan sebagai bentuk kezaliman karena telah merugikan banyak orang. Nah, yang menariknya lagi, Islam tidak hanya melihat korupsi sebagai masalah hukum, tapi juga sebagai penyakit hati. Orang yang melakukan korupsi biasanya didorong oleh sifat tamak, cinta dunia yang berlebihan, dan juga lemahnya iman. Artinya, akar masalahnya bukan hanya pada sistem, tapi juga pada kondisi batin seseorang. Nah, maka dari itu, pendekatan pendidikan Islam itu sangat penting karena yang dibentuk bukan hanya perilaku, tapi juga hati dan juga kesadaran. Kalau kita refleksikan kehidupan sehari-hari, sebenarnya bibit korupsi itu sendiri muncul dari hal kecil. Misalnya, perbuatan menyontek saat ujian, mengambil barang yang bukan milik kita, atau tidak jujur dalam hal sederhana. Hal-hal kecil inilah yang jika dibiarkan terus-menerus pada seseorang akan menjadi bibit-bibit sifat tidak baik, sifat korupsi ini. Hal-hal kecil ini kalau dibiarkan bisa berkembang menjadi kebiasaan yang lebih besar saat seseorang sudah dewasa. Tunggu bentar. Jadi apakah korupsi itu lebih disebabkan oleh faktor individu atau sistem? Jadi jawabannya itu keduanya saling berkaitan. Mengapa demikian? Jadi individu yang tidak memiliki moral kuat dan juga mudah tergoda, sementara sistem yang lemah itu memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi, itu bisa menjadi kesatuan ataupun perpaduan yang bisa menimbulkan sifat ingin korupsi ini. Jadi pencegahannya yaitu harus dari dua sisi, yaitu perbaikan karakternya, lalu juga perbaikan sistemnya, yang tidak memperbolehkan juga memperketat bahwa korupsi itu perbuatan yang buruk dan juga harus dihindari. Jadi tadi kan membahas mengenai hakikat korupsi dalam perspektif Islam. Iya. Betul. Jadi, apakah kebiasaan kecil seperti mencontek itu bisa jadi awal korupsi? Bisa, perbuatan buruk kecil seperti mencontek itu bisa dikatakan menjadi awal dari korupsi karena mencontek itu kan adalah bentuk ketidakjujuran. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini bisa berkembang menjadi perilaku yang lebih besar saat ada kesempatan. Jadi kalau dianalogikan, orang yang terus-menerus melakukan hal perbuatan jelek kecil seperti ini pun, jika teruskan dalam konteks yang besar ataupun secara konteks yang lebih besar ya, bisa menimbulkan perbuatan yang memicu
keinginan untuk korupsi. Jadi jawabannya mungkin bisa saja dimulai dari hal kecil ini. Itulah kenapa kita sebagai individu ataupun sebagai calon pendidik itu harus bisa mungkin menghindari tentang hal mencontek ini, karena bisa menjadi bibit dari perbuatan yang lebih buruk ke depannya. Ini singkat ya, enggak, yang atasnya lagi lebih panjang. Nah tadi, pelan-pelan deh. Tadi kecepatan ya. Ini ya. Jadi selanjutnya ada nilai-nilai dasar Islam dalam pencegahan korupsi. Dalam pendidikan Islam itu ada beberapa nilai utama yang menjadi benteng agar seseorang tidak melakukan yang namanya korupsi. Nilai pertama itu adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu bukan hanya soal tidak berbohong, tapi juga tentang kesesuaian antara apa yang dikatakan, dipikirkan, dan dilakukan. Orang yang jujur akan merasa tidak nyaman jika melakukan kecurangan sekecil apapun. Jadi nilai kedua adalah amanah. Jadi amanah itu berarti ya. Jadi ada nilai kedua yaitu nilai amanah. Jadi amanah itu berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam konteks modern ini amanah itu sangat penting, terutama bagi orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Jadi jabatan dalam Islam itu bukanlah yang istimewa, melainkan tanggung jawab besar yang akan dimintai tanggung jawab. Jadi nilai berikutnya adalah takwa. Jadi takwa itu membuat seseorang merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi sehingga dia akan berhati-hati dalam setiap tindakannya. Itu penting karena banyak tindakan korupsi yang terjadi saat seseorang merasa tidak ada diawasi oleh orang lain. Jadi mereka semena-mena. Jadi selain itu ada juga nilai qanaah, yaitu merasa cukup atau zuhud, itu tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Kedua nilai ini tuh membantu seseorang untuk tidak mencegah atau tidak tergoda oleh materi dan gaya hidup mewah selama ada Islam yang sering menjadi pemicu korupsi. Jadi kalau kita lihat dari nilai-nilai ini tuh sebenarnya sederhana, tapi sangat sulit dijalankan oleh secara konsisten. Jadi disinilah pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengajarkan tetapi juga membiasakan. Ini ada ya kan? Tidak. Mikir dewe aja. Nah, jadi dari penjelasan tadi, apakah orang yang religius atau orang yang paham agama misalnya itu pasti tidak korupsi? Bisa dipastikan tidak melakukan korupsi? Jadi orang yang religius itu tidak selalu. Jadi religius itu secara pengetahuan belum tentu diikuti dengan perilaku. Jadi yang penting adalah pengamalannya, bukan yang Jadi yang religius itu bukan berarti mereka tidak melakukan korupsi karena mereka religi. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dia tergoda ya betul. Ya. Karena sekarang kasusnya banyak orang yang aku labelnya. Jadi dia tuh kayak berkedo ke religi, tapi ya hatinya itu bosok. Ini tidak diskusi nih, jujur. Ini diskusi loh. Kau yang diskusi. Kan ini kan
kita diskusi ya kan. Iya kan, Iya. yang religi itu tentu Iya kan, baik. pertanyaannya di sini apakah orang Kadang yang tuh- paham agama atau orang yang dikatakan religius itu bisa terhindar tidak dari melakukan tuduhan korupsi, korupsi gitu. Nggak mesti, Tapi karena karena kebanyakan tergantung juga orang orang-orang. religi itu juga melakukan korupsi besar-besaran. itu karena Dia bukan berkedok bawa saja. agamanya Iya, ya, itu jadi mungkin dari orang percaya. kepribadiannya yang buruk. Contohnya ya sudah sangat banyak terjadi Iya, di siapa sekitar sebutkan? kita. Iya banyak, kalau disebutkan tidak bisa disebutkan. Ya, Itu sebagai jadi contohnya saja. jangan melihat dari cover seseorang, jadi Iya. tengoklah dari hatinya. Sri berkata, naik Aisyari. Tiga, Iya, benar. kena ngulas. Jadi setelah kita berdiskusi mengenai nilai-nilai dasar Islam dalam pencegahan korupsi, kan dalam pendidikan Islam itu ada beberapa nilai utama yang menjadi benteng agar seseorang tidak melakukan korupsi. Nilai yang pertama itu kejujuran, terus amanah, terus ada juga takwa, terus ada juga qanaah. Jadi selanjutnya itu ada mengenai peran pendidikan Islam dalam pembentukan karakter anti korupsi. Itu. Jadi tadi kan kita mendiskusikan hasil penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam. Jadi yang pertama itu ada nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu dasar dari semua perilaku baik. Orang yang jujur akan berkata dan bertindak sesuai kenyataan, tidak menipu, tidak memanipulasi, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi, korupsi itu berawal dari ketidakjujuran. Nah, ketika seseorang terbiasa berbohong dalam hal kecil, lama-kelamaan ia dapat melakukan kebohongan yang lebih besar termasuk korupsi. Jadi, pendidikan Islam itu menanamkan kejujuran sejak dini. Misalnya, melalui pembiasaan berkata benar, tidak mencontek, tidak mengakui kesalahan. Jika kejujuran sudah menjadi kebiasaan, maka seseorang akan merasa bersalah jika melakukan kecurangan. Nah, juga tuh mengapa kejujuran itu bisa menjadi dasar utama dan harus menjadi dasar utama dalam pencegahan korupsi. Nah, karena korupsi selalu diawali dengan kebohongan dan manipulasi. Orang yang jujur akan menjaga hak orang lain dan tidak mengambil sesuatu secara tidak sah. Jadi, jika seseorang terbiasa jujur sejak kecil, ia akan memiliki integritas yang kuat sehingga sulit melakukan korupsi ketika dewasa. Ya, karena perbuatan korupsi itu kan juga erat kaitannya dengan kebohongan. Jadi tentu pasti nilai dasar utama yang perlu ditekankan untuk mencegah tindak korupsi ini adalah sifat jujur. Yang kedua itu ada nilai amanah. Nilai amanah itu berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab, jabatan, tugas, dan harta adalah amanah yang harus dijaga. Jadi, korupsi terjadi ketika seseorang mengkhianati amanah demi keuntungan pribadi. Nah, jadi dalam pendidikan Islam itu amanah diajarkan melalui tanggung jawab terhadap tugas, menjaga titipan, dan melaksanakan kewajiban dengan baik. Jadi, dengan adanya nilai amanah, seseorang sadar bahwa setiap kepercayaan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jadi tuh bagaimana hubungan antara amanah dan perilaku korupsi? Jadi korupsi itu kan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Nah, jadi ketika seseorang diberi kepercayaan untuk mengelola jabatan atau harta lalu menyalahgunakannya, berarti ia telah melanggar amanah. Karena itu menanamkan amanah berarti membentuk kesadaran bahwa setiap tanggung jawab itu harus dijalankan dengan jujur. Betul, jadi sifat kedua yaitu tentang amanah Ya. tentu sangat berhubungan erat dengan tindak korupsi, karena tindak korupsi itu sendiri adalah bentuk pelanggaran amanah dan juga itu pengkhianatan dan juga pokoknya
melanggar amanah yang sudah diemban, sudah Ya, diberikan. korupsi itu kan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Jadi seseorang itu kalau diberi kepercayaan, terus diberikan tanggung jawab, kita itu harus amanah, jangan sampai kita melanggar atau melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, oleh sebab itu penanaman nilai yang penting dalam tindak pencegahan korupsi itu adalah termasuk nilai amanah. Selain kejujuran, harus ditekankan juga penanaman nilai amanah. Ya. Agar berjalan seimbang. Selanjutnya itu ada nilai tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dan menerima akibat dari tindakan yang dilakukan. Nah, orang yang bertanggung jawab itu kan akan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan tidak menyalahgunakan Kenapa Feby ketawa? Ya, kenapa tadi ketawa? Iya kan? Iya, lagi. Jadi koruptor itu kan biasanya mengabaikan tanggung jawab sosial. Kenapa ya Gustina ketawa? Ada Shopee. Keluar. Nggak ada. Jadi koruptor itu kan biasanya mengabaikan tanggung jawab sosial dan lebih mementingkan kepribadian pribadi. Jadi pendidikan Islam itu menanamkan bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di hadapan Allah. Terus berkaitan dengan tanggung jawab tadi. Nah, tanggung jawab itu kenapa bisa dikatakan penting untuk mencegah korupsi? Bisa dijelaskan lebih mendetail lagi? Mengapa tanggung jawab itu bisa penting untuk mencegah korupsi? Karena tanggung jawab itu membuat seseorang sadar bahwa tugas dan jabatan bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan benar dan rasa tanggung jawab. Seseorang akan berpikir tenang dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Begitu. Jadi tanggung jawab itu membuat seseorang sadar bahwa tugas atau jabatan itu harus dilaksanakan dengan baik, ya, amanah. Oke, paham. Jadi dengan rasa tanggung jawab itu kan seseorang itu kan akan bisa berpikir tentang dampak perbuatannya terhadap masyarakat ataupun orang di sekelilingnya. Yang selanjutnya itu ada nilai peduli sosial. Peduli sosial itu kesadaran bahwa tindakan kita itu memengaruhi kehidupan orang lain. Nah, orang yang memiliki kepedulian sosial itu akan mempertimbangkan dampak buruk korupsi terhadap masyarakatnya. Jadi, korupsi itu menunjukkan rendahnya kepedulian sosial karena pelaku hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi tanpa pendidikan Islam itu menanamkan empati, tolong menolong, dan semangat keadilan sosial. Jadi tuh gimana kepedulian sosial itu dapat mencegah korupsi? Nah, kepedulian sosial itu dapat mencegah korupsi karena orang yang peduli sosial itu akan sadar bahwa korupsi itu merugikan banyak orang. Nah, dengan kesadaran ini membuat seseorang itu enggan melakukan korupsi karena memahami penderitaan yang ditimbulkan bagi masyarakat. Nah, jadi itu orang yang peduli sosial itu kan akan sadar bahwa korupsi itu kan bisa merugikan banyak orang, kayak masyarakat di sekelilingnya. Jadi kita itu harus sadar, ini bisa membuat seseorang enggan melakukan korupsi karena memahami penderitaan yang ditimbulkan bagi masyarakat. Nah, jadi bisa dikatakan orang yang korupsi itu empati, tidak memikirkan tentang orang lain, hanya memikirkan tentang bagaimana cara memperkaya diri sendiri ataupun memikirkan tentang diri dan keluarga sendiri tanpa memikirkan orang lain. Juga terus dalam dunia pendidikan itu masih ada ini. Bener sekarang? Jam 2 cuy. Iya jam 3 ya. Jadi gak kurang. Jadi ini kajian dulu atau kompetensi dulu? Ini nanti kita Tergantung jamnya sih. ya kan pensi Kalian pernah buat ini ya? PPT-nya pakai AI.
nggak nampak juga dari itu kamera. Yang penting ada suara kita presentasi. Yes, sama. Lalu pada tentang pembahasan selanjutnya yaitu tentang pentingnya peran lingkungan pendidikan, sekolah, keluarga dan juga masyarakat. Jadi apa peran penting dari lingkungan pendidikan seperti di sekolah, keluarga juga masyarakat? Lingkungan itu punya pengaruh besar dalam membentuk karakter seseorang tentunya. Bahkan kadang lingkungan yang lebih kuat daripada teori yang diajarkan di kelas. Karena lingkungan itu lebih dekat dengan praktik langsung. Di sekolah, guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga teladan. Nah, cara guru bersikap, berbicara, dan juga bertindak akan ditiru oleh siswanya. Kalau guru itu mengajarkan kejujuran, nah otomatis siswanya juga akan ikut merasakan juga ikut bisa mencontoh perbuatan baik gurunya. Nah, tapi jika tidak memberi contoh, kalau guru mengajarkan kejujuran tapi tidak memberi contoh, maka pesan tersebut tidak akan efektif. Pada lingkungan keluarga, anak pertama kali belajar tentang nilai. Orang tua yang membiasakan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab akan membentuk karakter anak sejak dini. Sebaliknya, jika di rumah anak terbiasa melihat tidak kejujuran, maka nilai tersebut akan terbawa sampai dia dewasa. Pada masyarakat, budaya juga berpengaruh. Jika lingkungan menganggap korupsi sebagai hal biasa, maka individu akan lebih mudah terpengaruh untuk mengikuti nilai-nilai yang buruk tersebut. Oleh sebab itu, lingkungan itu bisa dibilang penting dalam mempengaruhi tindakan dan juga karakter seseorang. Benar. Jadi itu dari penjelasan Gustina, mana yang lebih berpengaruh, pendidikan di sekolah atau di lingkungan sehari-hari? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa lingkungan itu sebenarnya lebih kuat pengaruhnya daripada hanya teori dalam kelas. Nah, keduanya itu penting. Sebenarnya keduanya penting, tapi jika dibilang mana yang lebih berpengaruh, lingkungan sehari-hari seringkali lebih berpengaruh karena terjadi secara terus-menerus. Kalau di sekolah ataupun teori di kelas itu mungkin hanya sekilas-sekilas saja, tidak terus-menerus. Tapi kalau lingkungan itu tempat kita berada, tempat kita menetap dan juga tempat kita berkembang. Jadi pengaruhnya tentu besar. Misal kita punya teman yang atau lingkungan yang itu ya, kita punya teman yang bisa dikatakan punya sifat yang kurang bagus, maka akan mempengaruhi kita karena di lingkungan itu. Jadi pendidikan di sekolah itu kalau dikatakan penting juga sangat penting. Pendidikan di sekolah itu harus diperkuat juga oleh lingkungan agar nilai yang diajarkan bisa benar-benar diterapkan oleh individu tersebut. Jadi di lingkungan sehari-hari itu sangat berpengaruh ya. Jadi selanjutnya itu ada pendidikan Islam sebagai solusi jangka panjang. Jadi kalau kita lihat dari itu seringkali hanya menindak setelah korupsi terjadi. Jadi sementara pendidikan Islam itu berusaha mencegahnya sejak awal. Jadi dalam pendidikan Islam itu membentuk kesadaran dan dalam diri orang yang memiliki kesadaran ini itu tidak akan melakukan korupsi meskipun ada kesempatan besar yang terjadi. Jadi pendidikan itu hanya itu tidak cukup, harus ada sinergi antara pendidikan, hukum dan lingkungan. Jadi pendidikan itu membentuk karakter, hukum itu memberi efek jerah dan lingkungan memperkuat kebiasaan baik. Kalau ketiganya berjalan bersama, maka peluang terjadi korupsi bisa ditekankan. Jadi tadi kan membahas mengenai pendidikan Islam sebagai solusi jangka panjang. Nah, dalam itu apakah pendidikan itu saja cukup untuk mencegah korupsi? Jadi pendidikan saja itu nggak cukup ya untuk mencegah korupsi. Jadi pendidikan itu juga perlu didukung oleh sistem hukum yang tegas dari lingkungan yang sehat. Jadi
kalau pendidikan tetap menjadi fondasi utama untuk membentuk kesadaran dan dari dalam diri kita sendiri. Seru panjang udah.
Jadi selanjutnya itu ada strategi implementasi di sekolah dasar. Nah, penerapan pendidikan integritas di sekolah dasar itu tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Jadi salah satu strategi utama itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam proses pembelajaran. Jadi guru dapat menyisipkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai mata pelajaran melalui cerita, diskusi, maupun studi kasus sederhana yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi selain itu, pembiasaan juga menjadi kunci utama. Misalnya, siswa dibiasakan untuk berkata jujur, mengerjakan tugas sendiri, serta mengakui kesalahannya. Nah, pembiasaan ini harus dilakukan secara konsisten agar menjadi kebiasaan yang melekat. Nah, bahkan lebih baik juga kalau misalnya dilakukan dari sejak dini. Nah, keteladanan guru juga sangat penting. Guru harus menjadi contoh nyata dalam bersikap jujur, adil, dan disiplin. Nah, anak-anak cenderung meniru perilaku guru, sehingga apa yang dilakukan guru itu akan lebih berpengaruh daripada apa yang dikatakan. Jadi, penggunaan media pembelajaran seperti cerita bergambar, video edukatif, dan permainan juga dapat membantu siswa memahami konsep integritas dengan cara yang menyenangkan. Nah, selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan kerja kelompok dapat menjadi sarana untuk melatih tanggung jawab dan kejujuran. Jadi bisa kita lihat dari kegiatan ekstrakurikuler itu kayak ada rasa tanggung jawabnya apa enggak, tanggung jawab atau kejujurannya itu. Telah disebutkan tadi oleh Peggy itu tentang implementasi dan strateginya di lingkungan sekolah dasar. Nah, lalu bagaimanakah cara menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar? Cara yang paling sederhananya itu bagaimana? Nah, cara menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar itu dengan mengintegrasikan nilai dalam pelajaran, melakukan pembiasaan sehari-hari, memberikan keteladanan guru, menggunakan media pembelajaran, serta melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Begitu. Nah, ada pun juga selain itu ada juga peran guru dan juga orang tua. Nah, keberhasilan pendidikan integritas sangat bergantung pada peran orang tua dan juga guru. Guru sebagai pendidik di sekolah dasar itu memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai integritas melalui pembelajaran juga keteladanan. Nah, guru juga harus menciptakan lingkungan kelas yang kondusif di mana siswa merasa aman untuk berkata jujur dan juga tidak takut untuk mengakui kesalahan. Sementara itu, orang tua memiliki peran yang tidak kalah penting juga di rumah. Anak menghabiskan banyak waktu di rumah sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah harus diperkuat di lingkungan keluarga juga. Orang tua itu harus juga menjadi contoh dalam bersikap jujur, tidak berbohong, dan juga tidak melakukan tindak curang. Kerjasama antara guru dan juga orang tua ini sangat diperlukan agar pendidikan integritas dapat berjalan secara konsisten. Nah, jika yang diajarkan di sekolah berbeda dengan yang ada di rumah, maka anak akan mengalami kebingungan dan nilai tersebut sulit tertanam pada anak tersebut. Jadi itu peran guru dan orang tua dalam pendidikan anti korupsi itu apa sih peran mereka? Jadi peran guru itu berperan sebagai pendidik dan juga teladan di sekolah, sedangkan orang tua itu berperan sebagai pembimbing di rumah. Keduanya harus bekerja sama dan juga harus menjalankan perannya masing-masing agar ketercapaian dari pendidikan ini bisa berhasil. Keduanya harus bekerja sama dalam menanamkan nilai kejujuran dan juga tanggung jawab. Jadi setelah pembahasan tadi itu sekarang ada pembahasan tentang tantangan dan solusinya. Jadi
Jadi itu tantangan dan solusi. Jadi dalam penerapannya itu pendidikan anti korupsi itu menghadapi berbagai tantangan ya. Jadi seperti kurangnya pemahaman guru, lingkungan yang tidak mendukung. Nah, jadi serta pengaruh media sosial yang negatif. Jadi selain itu ketidakkonsistenan antara pendidikan di sekolah dan di rumah itu juga menjadi kendalanya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut itu diperlukan pelatihan bagi guru agar lebih memahami konsep pendidikan anti korupsi tersebut. Jadi sekolah juga perlu menciptakan budaya yang mendukung nilai integritas. Orang tua juga harus dilibatkan dalam proses pendidikan serta pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak yang masih di bawah umur itu perlu ditingkatkan lagi pengawasannya. Nah, jadi dalam pembahasan tersebut, apa sih tantangan dalam pendidikan anti korupsi di sekolah dasar itu? Jadi tantangan dalam pendidikan anti korupsi di sekolah dasar itu bisa jadi kurangnya pemahaman guru, lingkungan yang tidak mendukung, pengaruh media sosial yang negatif. Jadi kurangnya kerjasama antara sekolah dan orang tua. Jadi miskomunikasi. Jadi tantangannya itu bisa mengurangi pemahaman guru atau lingkungan yang tidak mendukung ya, atau pengaruh media yang negatif. Mereka membiarkan. Jadi yang selanjutnya itu kan ada dampak pendidikan anti korupsi sejak dini. Jika pendidikan integritas diterapkan dengan baik sejak sekolah dasar, maka dampaknya akan sangat besar. Iya, Pak. Nah, jadi jika pendidikan integritas diterapkan dengan baik sejak sekolah dasar itu kan, maka dampaknya akan sangat besar. Baik bagi individu maupun masyarakat. Nah, anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berani menolak kecurangan. Nah, dalam jangka panjang itu, hal ini kan akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi menjadi salah satu solusi strategis dalam membangun bangsa yang berintegritas. Lalu juga apa dampak dari pendidikan integritas sejak dini? Apa dampaknya? Nah, dampak dari pendidikan integritas sejak dini itu terbentuknya karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Juga bisa terciptanya lingkungan sekolah yang positif, serta lahirnya generasi yang menolak korupsi. Langsung ini ya? Langsung deh. Tapi banyak nih, aku bagi-bagi banyak. Nah, jadi telah kita bahas tadi tentang mulai dari tentang hakikatnya pendidikan itu, terus juga korupsi kita telah bahas, juga nilai-nilai yang perlu kita terapkan, perlu kita tanamkan, perlu kita pelajari agar untuk mencegah tindak korupsi ini. Nah, disinilah kita coba ulas kembali untuk menyimpulkan yang telah kita bahas tadi dari awal sampai akhir. Nah, dari seluruh pembahasan mengenai pendidikan Islam sebagai upaya pencegahan korupsi, kita bisa melihat bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, ekonomi, ataupun sistem pemerintahan, tapi lebih dalam lagi merupakan persoalan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena khususnya persoalan moral, kesadaran, juga karakter. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, manusia itu tidak hanya dipandang sebagai makhluk rasional yang mampu berpikir, tapi juga sebagai makhluk yang memiliki moral dan juga spiritual, yang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan juga Tuhannya. Korupsi itu muncul bukan karena manusia tidak tahu bahwa perbuatan tersebut salah, melainkan karena adanya jarak antara pengetahuan dan juga kesederhanaan dan juga kesadaran moral. Banyak individu itu secara intelektual memahami nilai kebenaran, tapi tidak memiliki kekuatan batin untuk menjadikannya sebagai prinsip hidup.
Inilah titik kritis yang disoroti dalam filsafat pendidikan Islam, bahwa pendidikan itu tidak hanya berhenti pada transfer ilmu ataupun pemberian ilmu saja, tapi menyentuh pembentukan jiwa, akan melahirkan manusia yang cerdas, tapi tidak berintegritas. Jadi pendidikan Islam itu hadir sebagai proses yang lebih dari sekedar pengajaran, yaitu sebagai upaya pembentukan manusia secara seutuhnya. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan akal, tapi juga menata hati dan membimbing tindakan. Juga nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan juga kepedulian sosial itu bukan sekedar konsep yang hanya harus kita pahami, tetapi juga diinternalisasikan atau dijalankan menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Ketika nilai-nilai ini benar-benar hidup dari individu, maka ia akan memiliki kontrol yang kuat untuk menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi. Nah, secara filosofisnya, kejujuran itu menjadi fondasi penting dari kepercayaan sosial. Tanpa kejujuran tidak akan ada hubungan yang sehat dalam masyarakat. Jadi amanah menegaskan bahwa setiap posisi dan juga kekuasaan bukanlah hak untuk dimanfaatkan secara pribadi, melainkan titipan yang harus dijaga. Terus tanggung jawab mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari, baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga kepedulian sosial menempatkan manusia sebagai bagian dari komunitas yang saling terhubung, sehingga setiap tindakan individu akan berdampak pada kehidupan orang lain. Jika kita refleksikan lebih jauh, pendidikan Islam itu sebenarnya tidak hanya berperan sebagai pencegah korupsi dalam arti sempit, tetapi juga sebagai pembangun peradaban yang berkeadilan. Korupsi itu adalah salah satu bentuk kerusakan sosial yang muncul ketika nilai-nilai moral tidak lagi menjadi dasar dalam kehidupan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi melalui pendidikan Islam bukan hanya bertujuan mengurangi tindakan korupsi, tetapi juga membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan dan juga kejujuran serta tanggung jawab. Jadi namun penting untuk kita sadari bahwa pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Keberhasilan tentang pendidikan itu, pendidikan Islam itu dalam mencegah korupsi sangat bergantung pada dukungan lingkungan sekitar dan baik keluarga, teman di sekolah maupun di masyarakat sekitar kita. Jadi keteladanan menjadi kunci utama karena nilai-nilai moral itu juga mudah dipelajari melalui contoh nyata seperti kalau di sekolah itu ada sistem hukum dan sosial juga harus berjalan seiring untuk memperkuat nilai-nilai yang telah ditanamkan melalui pendidikan. Jadi pada akhirnya itu pendidikan Islam itu sebagai upaya mencegah korupsi adalah sebuah proses jangka panjang yang menuntut kesabaran, konsisten dan kesadaran bersama. Jadi ia itu tidak menawarkan hasil yang instan, tapi juga membangun fondasi yang kuat dalam diri manusia itu sendiri. Jadi ketika pendidikan berhasil membentuk individu yang memiliki kesadaran moral, maka upaya pemberantasan korupsi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengawasan eksternal, tetapi butuh dari kesadaran internal setiap individu. Jadi itu dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa inti dari pencegahan korupsi dalam perspektif pendidikan Islam itu bukan terletak pada bagian seberapa keras hukuman yang diberikan, tetapi pada seberapa kuat karakter yang dibentuk oleh
pendidikan tersebut. Jadi pendidikan Islam itu berusaha melahirkan manusia yang tidak hanya takut melakukan kesalahan, tapi juga memiliki kesadaran untuk selalu memilih kebenaran. Jadi inilah tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam itu, membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Jadi sehingga mampu menjaga diri dari segala bentuk penyimpangan termasuk korupsi itu. Jadi demi tercapainya kehidupan yang adil dan bermartabat. Ini kamu jelasin aja, aku buat jelasin poin-poin pentingnya gitu. Jadi dari semua poin kesimpulan itu, korupsi itu masalah moral, bukan sekedar hukum. Nah, jadi akar utama korupsi itu ada pada lemahnya karakter dan kesadaran diri, bukan hanya karena kurangnya aturan. Nah, yang kedua itu ada pendidikan Islam berperan membentuk manusia seutuhnya. Nah, tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga membentuk hati dan perilaku. Dan yang ketiga itu ada masalah utama pendidikan saat ini. Jadi, banyak orang pintar tapi belum tentu berakhlak. Nah, dari maksud tersebut itu bisa menunjukkan pendidikan itu belum maksimal dalam membentuk karakter. Nah, yang keempat itu ada nilai inti pencegah korupsi. Jujur itu artinya tidak memanipulasi amanah. Amanah itu artinya kita bisa menjaga kepercayaan orang tersebut. Dan yang ada juga tanggung jawab itu sadar konsekuensinya. Nah, apabila kita diberikan amanah atau tanggung jawab itu, kita harus menepatinya, jangan sampai kita tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah, dan yang terakhir itu ada peduli sosial. Nah, peduli sosial itu tidak merugikan orang lain. Yang kelima itu ada pencegahan terbaik berasal dari dalam diri. Nah, kesadaran moral lebih kuat daripada pengawasan atau hukuman. Nah, yang keenam itu ada pendidikan adalah solusi jangka panjang. Nah, membentuk karakter butuh proses, tapi hasilnya lebih tahan lama dibanding hukumannya. Nah, yang ketujuh itu ada lingkungan sangat berpengaruh. Nah, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh bagi orang lain, apalagi kayak buat anak sekolah dasar itu sangat berpengaruh banget. Nah, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat itu harus sama-sama menanamkan nilai anti korupsi. Yang kedelapan itu ada keteladanan lebih penting daripada teori. Jadi orang lebih mudah meniru daripada hanya mendengar nasihat. Kayak misalnya anak di usia sekolah dasar itu yang masih kelas 1, 2, 3 itu dia akan lebih meniru sikap kita, kelakuan kita, daripada hanya sekedar diajar secara teori. Iya, atau nasihat kayak itu. Yang kesembilan itu dan yang terakhir itu ada tujuan akhir pendidikan Islam. Nah, tujuan akhir pendidikan Islam itu membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi pembahasan yang sudah kita jelaskan itu tentang pendidikan Islam, pentingnya pendidikan Islam dalam mencegah dan juga menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang bagus yang patut ditanamkan pada anak sekolah dasar untuk mencegah korupsi dalam pendidikan Islam. Kita telah jelaskan dari awal, mulai dari
tentang korupsi itu sendiri, lalu ada penanaman nilai-nilai yang penting ditanamkan, hingga implementasi yang juga peran-peran penting yang perlu turut andil dalam ketercapaian pencegahan korupsi ini dari perspektif Islam. Nah, itulah mungkin yang dapat kita jelaskan pada hari ini dalam diskusi pendidikan filsafat kali ini, yaitu tentang upaya pencegahan korupsi dari pendidikan Islam sebagai upaya pencegahan korupsi. Nah, demikianlah kami dari kelompok diskusi kelompok 4 filsafat izin mengundurkan diri. Kami mohon maaf atas kesalahan dan juga kesalahan ucapan, penyebutan ataupun materi yang bahkan kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah kami ucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.